Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat yang baik, yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian. Karena adanya dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono gini. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Alasan umum dibuatnya perjanjian perkawinan adalah yang pertama, menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Yang kedua, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Yang ketiga, melindungi kepentingan salah satu pasangan dalam hal suatu pasangan menikah lebih dari satu kali. Yang keempat, menjamin kondisi finansial ketika perkawinan berakhir. Dan yang kelima, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi yang pertama, harta bawaan dalam perjanjian perkawinan baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan, ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Kedua, semua utang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri. Yang ketiga, istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut, menikmati, hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga yang diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Kedua, pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada bab ke-7 pasal 139 sampai dengan pasal 154. Secara garis besar, perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak atau mempelai dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang selanjutnya adalah perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah diatur dalam pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berikut mengenai syarat pembuatan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah harus dibuat dalam akte notaris yang kemudian didaftarkan dalam Dukcapil. Berikut ini adalah syarat perjanjian pranikah. Yang pertama, KTP calon suami istri atau suami istri. Kedua, kartu keluarga calon suami istri atau suami istri. Yang ketiga, fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya. Yang keempat, kutipan akta perkawinan. Yang kelima, apabila pemohon adalah warga negara asing, maka harus melampirkan paspor. Dokumen tersebut diperlukan dalam proses pembuatan akta di notaris dan proses pendaftaran di Dukcapil dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, tanda tangan minuta akta perjanjian pranikah di hadapan notaris. Yang kedua, dibuatkan salinan akta oleh notaris. Yang ketiga, akta didaftarkan di kantor urusan agama, KUA, kecamatan setempat atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.